Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji 1 yaitu Bapak Angga Kusuma, dan juga dosen penguji 2 Bapak Angga Kusuma, dan juga dosen penguji 3 Bapak Angga Kusuma. Saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing pertama saya yaitu Bapak Angga Kusuma, dan juga dosen pembimbing kedua saya yaitu Bapak Angga Kusuma. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul penerapan pencatatan transaksi keuangan menggunakan sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan atau SIAPIK pada usaha warung Mang Widi. Yang pertama, di sini kita masuk latar belakang. Setiap kegiatan usaha baik skala kecil maupun besar memerlukan pencatatan transaksi keuangan yang jelas dan juga pastinya terstruktur. Banyak usaha-usaha yang masih mencatat transaksi keuangan secara manual atau hanya mengandalkan ingatan dari pemilik. Teknologi seperti SIAPIK ini memberikan gambaran keuangan yang lebih jelas bagi pelaku usaha. SIAPIK ini juga diharapkan membantu penyusunan laporan keuangan yang lebih rapi dan juga pastinya akurat. Kemudian di sini ada rumusan masalah bagaimana implementasi pencatatan transaksi keuangan pada warung Mang Widi menggunakan sistem informasi aplikasi pencatatan informasi keuangan atau disebut SIAPIK. Kemudian di sini ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menyajikan penyusunan laporan keuangan menggunakan SIAPIK pada usaha warung Mang Widi. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi pemilik UMKM itu sendiri sebagai sumber informasi dan juga acuan dalam menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur. Kemudian ada bagi penulis, ini bermanfaat bagi penulis dalam memahami akuntansi keuangan UMKM serta mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata. Kemudian bagi pembaca, ini diharapkan memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang rapi dan juga efisien tentunya. Kemudian di sini tinjauan pustaka, yaitu ada definisi dari akuntansi itu sendiri, definisi laporan keuangan, dan juga definisi dari UMKM. Metode pengumpulan data yang saya pakai di sini ada observasi seperti pengamatan langsung pada warung Mang Widi, melihat kondisi umum, mengamati pelayanan pelanggan, jam buka tutup, dan juga serta pencatatan keuangan. Ada juga dokumentasi seperti mengumpulkan data pendukung berupa catatan, foto, dan juga dokumen terkait, dan juga studi kasus seperti mempelajari teori, buku, jurnal, dan juga literatur terkait dengan topik penelitian. Kemudian ada metodologi penelitian. Di sini pendekatan penelitian yang saya pakai deskripsi kualitatif dan juga sumber data seperti data primer dan juga data sekunder. Kemudian di sini ada gambar umum perusahaan. Warung Mang Widi ini sendiri adalah usaha rumahan yang memproduksi aneka sayur matang dan gorengan seperti sayur santan, sayur sop, tahu goreng, dan juga tempe goreng. Awal berdirinya usaha ini pada tahun 2002 didirikan oleh Ibu Sarinah dan dengan bantuan 3 karyawan yang dipekerjakan. Berlokasi di Jalan Sejati, Perumahan Pondok Karya Lestari, Blok D. Kemudian di sini ada struktur organisasi, yang dimana struktur organisasi ini hanya ada pemilik dan juga karyawan yang dipekerjakan tadi sebanyak 3 orang. Kemudian kita masuk dalam gambar umum aplikasi SIAPIK. Aplikasi SIAPIK itu sendiri merupakan sebuah aplikasi yang dirancang untuk memudahkan pelaku UMKM dalam mencatat dan mengelola informasi keuangan usahanya. Aplikasi ini mendukung pencatatan berbagai transaksi keuangan sederhana yang terjadi dalam kegiatan usaha kecil. Kemudian di sini ada beberapa kelebihan dari aplikasi SIAPIK itu sendiri. Yang pertama, tidak ada pembatasan dalam jumlah transaksi yang dapat dicatat. Penggunaan bebas mencatat lebih dari 1 entitas usaha tanpa batas, mendukung pencatatan berbagai macam barang, bahan baku maupun jenis layanan tanpa batas. Yang terakhir ada jumlah pemasok dan pelanggan yang dapat dimasukkan ke dalam sistem tanpa dibatasi. Aplikasi SIAPIK ini biasanya membantu pengguna untuk pencatatan transaksi, akses laporan keuangan, mengunduh laporan analisis, dan juga dasar pengambilan keputusan. Kemudian kita masuk ke penyajian data. Yang pertama ini ada tabel daftar modal awal dari warung Mang Widi, yaitu kas sebesar 7.850 dan juga modal awal sebesar 32.450. Kemudian ada perlengkapan. Warung Mang Widi ini memiliki beberapa perlengkapan seperti wadah plastik, pisau, talenan, dan juga capitan dengan total akhir sebesar 295. Kemudian ada peralatan itu sendiri merupakan bagian dari aktiva tetap yang memiliki masa pakai lebih dari 1 tahun. Warung Mang Widi ini memiliki beberapa peralatan seperti kulkas, kompor, tabung gas 5,5 kg, chopper, dan juga timbangan dengan total akhir sebesar 11.900.000. Kemudian di sini ada persediaan bahan baku.
Ada tepung, telur, sayuran, dan juga penyedap rasa dengan total akhir sebesar 2 juta. Kemudian di sini ada daftar penjualan dari warung Mamedi dengan total akhir sebesar 9.904.000. Kemudian di sini ada biaya operasional, ada biaya tenaga kerja, biaya listrik, air, dan sewa dengan total akhir sebesar 3.585.000. Setelah kita memasukkan saldo awal ke dalam aplikasi Siapik, maka output yang dihasilkan berupa neraca saldo periode 1 Oktober 2025, yaitu ada kas sebesar 7.850, persediaan bahan baku sebesar 2 juta, perlengkapan sebesar 295.000, dan juga aktiva tetap sebesar 11.900.000. Dan kemudian ada modal sebesar 22.045.000. Dengan total akhir di sisi debit dan juga di sisi kredit sama sebesar 22.045.000. Kemudian ini ada jurnal umum yang dimana isinya ada penjualan, ada pembelian, dan juga biaya-biaya operasional dengan total akhir sebesar 13.489.000. Dalam menjalankan sebuah usaha kegiatan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran terjadi setiap hari. Namun tidak semua kegiatan itu langsung dicatat pada saat berlangsung. Seringkali transaksi yang seharusnya sudah dicatat tetapi belum dilakukan. Maka di sini dalam menjalankan usaha, kegiatan yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran terjadi setiap hari. Namun, tidak semua kegiatan tersebut langsung dicatat pada saat berlangsung. Seringkali transaksi yang seharusnya sudah dicatat tetapi belum dilakukan. Ada pula transaksi yang sudah dicatat sebelumnya namun belum disesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga jumlah yang tercatat belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sehingga terjadilah penyesuaian yang nantinya akan dicatat dalam jurnal penyesuaian. Maka bisa kita lihat di sini ada neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu kas sebesar 44.668.000, persediaan bahan baku sebesar 19.564.000, perlengkapan sebesar 640, dan juga peralatan sebesar 640. Maka bisa kita lihat di sini neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu kas sebesar 44.668.000, persediaan bahan baku sebesar 19.564.000, perlengkapan sebesar 640.000, peralatan sebesar 88.700.000, akumulasi penyusunan peralatan sebesar 181.250, modal sebesar 29.711.000, biaya bahan material sebesar 45.374.000, biaya tenaga kerja sebesar 5.070.000, dan juga biaya-biaya lainnya dengan total akhir sebesar 125.692.250. Kemudian di sini ada hasil analisis data, yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama periode tertentu untuk mengetahui apakah perusahaan ini mengalami laba atau rugi. Sehingga di sini dapat dicatat laba rugi dari warung Mamedi ini ada pendapatan, yaitu penjualan bersih sebesar 9.904.000. Kemudian harga pokok penjualan di sini terdapat persediaan bahan baku awal sebesar 14.071.000, pembelian bersih sebesar 50.867.000, dan juga persediaan bahan baku akhir sebesar 19.564.000. Kemudian penjualan bersih tadi sebesar 95.800.000 dikurangi dengan total harga pokok penjualan sebesar 45.374.000, maka dapatlah 50.426.000, kemudian dikurangi lagi dengan beban operasional sebesar 5.836.250, sehingga mendapatkan laba bersih sebesar 44.589.750. Kemudian di sini ada laporan perubahan modal, yaitu ada modal awal sebesar 29.711.000, dan juga ada penambahan, yaitu laba bersih sebesar 44.589.750, sehingga didapatkan total akhir atau modal akhir sebesar 74.300.750. Kemudian di sini ada laporan posisi keuangan, yaitu ada aktiva lancar, kas sebesar 44.688.000, persediaan bahan baku sebesar 19.564.000, perlengkapan sebesar 645.000, kemudian di total yaitu total aktiva lancar sebesar 64.892.000. Kemudian ditambah lagi dengan peralatan 8.700.000, kemudian dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan sebesar 181.250.000. Kemudian kita total aktiva tetap itu ada 8.518.750. Itu tadi hasil dari total aktiva tetap ini tadi ditambah dari total aktiva lancar yang
64.890.000 tadi, kemudian mendapatkan total aktiva sebesar 73.410.790. Kemudian di sini ada pembahasan yaitu hasil penelitian pencatatan transaksi keuangan menggunakan Siapik yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK-MKM menyajikan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga catatan atas laporan keuangan. Yang pertama di sini ada dari hasil laporan laba rugi pada periode yang berakhir 31 Oktober 2025 mencatatkan penjualan bersih sebesar 95.800. Kemudian dari jumlah tersebut diketahui bahwa biaya untuk menghasilkan produk atau HPP itu sendiri mencapai 45.374.000. Sehingga laba kotor yang diperoleh sebesar 50.426.000. Setelah dikurangi dengan total beban usaha sebesar 5.836.250, usaha ini berhasil memperoleh laba bersih sebesar 44.589.750. Kemudian ada laporan perubahan modal yang menunjukkan adanya peningkatan nilai ekuitas pemilik. Kenaikan ini terjadi karena laba bersih yang diperoleh selama periode tersebut menambah modal usaha. Dengan demikian modal akhir pemilik ini tercatat sebesar 73.390.750 dan aktiva tetap sebesar 8.518.750. Jika dijumlahkan total aset yang dimiliki Warung Mawidi ini berjumlah 73.410.750. Jumlah ini setara dengan total kewajiban dan ekuitas atau pasifa yang juga mencapai 73.410.750. Ini menunjukkan bahwa posisi keuangan seimbang. Kemudian ada catatan atas laporan keuangan yang menyajikan gambar umum tentang Warung Mawidi. Pernyataan bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah ini sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan serta kebijakan akuntansi yang diterapkan dan disajikan dalam laporan keuangan Mawidi. Dapat dari kesimpulan bahwa Siapik ini membantu proses pencatatan yang sebenarnya belum dilakukan baik secara manual maupun digital. Siapik ini membuat pencatatan lebih teratur, dimulai dari penginputan data saldo awal seperti kas, modal, persediaan bahan baku, perlengkapan, dan peralatan hingga pencatatan transaksi harian. Hasil dari pencatatan tersebut berupa laporan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun berdasarkan SAK MKM. Berdasarkan laporan tersebut, Warung Mawidi mampu menghasilkan laba yang menunjukkan bahwa penerapan Siapik ini tidak hanya membantu dalam pencatatan tetapi juga dalam memahami kondisi keuangan usaha. Adapun saran bagi Mawidi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Warung Mawidi ini disarankan untuk memulai menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK MKM. Yang kedua ada Warung Mawidi ini perlu rutin mengumpulkan dan menyimpan semua bukti transaksi agar proses pencatatan dapat dilakukan secara lengkap dan juga teratur. Yang terakhir di sini ada untuk mempermudah pencatatan dan penyusunan laporan keuangan disarankan menggunakan aplikasi Siapik. Aplikasi ini dapat membantu usaha dalam mencatat transaksi dan menghasilkan laporan keuangan secara otomatis sesuai dengan SAK MKM. Penggunaan Siapik akan memudahkan pengelolaan keuangan terutama bagi usaha yang belum menggunakan sistem pembukuan digital. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari tugas akhir saya. Sekali lagi saya berterima kasih kepada dosen penguji dan juga dosen pembimbing yang hadir di sini. Terima kasih.